Shalom warga kerajaan. Salah satu murid daripada Tuhan Yesus bernama Filipus bertanya pada dia, tunjukkan kepada kami Bapa kami. Bagi kami itu cukup bagi kami. Cukup itu sering saya explore, yaitu perkataan arkeo. Artinya saudaraku sufficient. Merasa cukup, tidak usah cari yang lain. Dan kemudian empowered, dikuasai dengan kuasa yang tak terkalahkan. Dan tokoh yang terakhir ini tokoh yang paling bagus. Elisha bin Syafat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Dia bertemu dengan Elisha yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Artinya orang ini seorang pengusaha yang mengerti manajemen, bayangkan. Dan mengerti leadership, 12 pasang lembu dan dia mengemudikan yang ke-12. Artinya dia bisa yaitu mendelegasikan. Dan saat itu dia melemparkan jubahnya kepada Elisha, ya, jubahnya dilepas dilemparkan. Itu ada suatu calling. Lalu kemudian apa yang dia katakan? Dia meninggalkan lembu-lembu itu dan dia pamit dulu. Saya mau pamit orang tua saya. Carikan seorang hamba Tuhan ataupun pemimpin manapun yang menghormati orang tuanya. Dan saudara mendapatkan satu kualitas yang luar biasa. Baru aku mengikut engkau. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus berkata, barang siapa membajak menoleh ke belakang tidak layak mengikut aku. Saudaraku, standar yang lebih tinggi, ya toh. Lalu diizinkan pulang dahulu silakan dan ingat apa yang ku berbuat kepadamu. Dan apa yang dia lakukan, pasangan lembu itu disembelih dan memasak dagingnya dan bajaknya dihancurkan. Ini artinya membakar jembatan yang ada di belakang. Lalu kemudian dipersembahkan daging itu dibagi kepada orang-orangnya. Dia mengerti bagaimana memberikan bonus, saudaraku. Kemudian mereka makan, dirayakan, menjadi hamba Tuhan. Sesudah bersiaplah ia mengikuti Elia dan menjadi apa? Menjadi ebednya, menjadi pelayannya. Dari bos menjadi pelayan, saudaraku. Itulah perjalanan dalam leadership. Karena itu saudaraku, kalau orang tidak generous, tidak siap berkorban, tidak siap untuk melayani Tuhan. Tetapi ini contoh yang baik. Dia punya hubungan yang baik. Bapaknya bernama Syafat. Syafat artinya hakim, ya, artinya hakim. Dan apakah dia hakim beneran apa cuma nama? Tapi pas sedikit dia ngerti justice, keadilan. Apa yang hilang dari dunia ini? Keadilan, saudaraku. Kemudian dia punya bapak rohani, yaitu Elia, saudaraku, kalau bisa baca 2 Raja-Raja 2. Bagaimana dia menempel dengan Elia. Dan kemudian mendapat urapan ketika jubah Elia. Pada waktu Elia terangkat dengan kereta berkuda yang berapi. Dia berkata, yang kamu minta itu sukar. Berikan 2 bagian rohmu. Tapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, itu akan terjadi. Kalau kita bisa melihat the real Elia, yaitu Tuhan Yesus, ya, the greater than Elijah, maka kita akan menerima urapan itu, saudaraku. Saya mendapat yaitu revelation tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Dan kemana-mana saya beritakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang kita beroleh selamat. Dan kita lihat bagaimana dia bisa ya seorang yang bisa manage yang baik. Saya masih ingat saya belajar dari Pak Alex. Cari pemimpin itu memang sudah terbukti di dunia bahwa dia seorang leader. He has followers. Seperti kata John Maxwell, apa tanda seorang leader? Punya follower, saudara. Dan kemudian bukan follower di sosmed ya, bukan ya. Bukan itu, saudaraku. Tapi a real leader. Dan kita lihat bagaimana Elisha dipakai Tuhan secara luar biasa lebih spektakuler daripada Nabi Elia, bapak rohaninya. Karena itu, saudaraku, milikilah hubungan yang baik dengan orang tuamu. Milikilah hubungan yang dekat dengan ayah rohanimu. Dan tentu saja dengan Bapa di sorga. God bless you. Jadi pemimpin yang hebat. Dalam nama Yesus, influence your family. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Orang-orang yang bersukacita akan selalu tergambar dari wajahnya. Oleh sebab itu lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kasih salam sambil senyum. Katakan sukacita itu kekuatan. Amin. Keluar dari tempat Bapak Ibu Saudara, salami 3, 4 sampai 5 orang di sekitar Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Juli, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita mau memuji Tuhan. Amin. Bisa kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan. Haleluya. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami ada lagi di tempat ini. Kami mau merayakan Tuhan ada bersama dengan kami. Seminggu Engkau sudah jaga dan lindungi kami lewati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami lewat pujian, lewat sembah kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Kami menutup telinga kami dari suara-suara yang bukan daripada Tuhan. Dan kami membuka telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam satu nama yang kami cinta, kami alaskan ibadah ini kiranya boleh jadi. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Amin. Kami mau bersukacita sebab sukacita itu kekuatan kami. Amin. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita
Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Kau ku sembah, amin, amin. Kau ku sembah, oh dengan senang hati kami katakan, oh Kau ku sembah, amin, amin, amin. Kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan, hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Kau ku sembah, amin, amin, amin. Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sungguh hanya Kau yang kami sembah, Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, hanya Kau yang kami sembah. Haleluya. Seumur hidup kami, biarlah kami memulai dalam kebenaran. Kami mengakhiri dalam kebesaran Tuhan dengan hanya menyembah pribadi yang hebat, ajaib, mulia, yang adalah roti hidup dan juga adalah kebangkitan dan kehidupan. Aku cinta padamu Bapa, Yesus Roh Kudus. Mari berbicara untuk setiap kami. Keterbatasan hamba-Mu, tapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas, Engkau kuasai. Sehingga semua yang hamba katakan datang dari hati-Mu dengan cara-Mu, kekuatan-Mu dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Aku cinta padamu Bapa, Yesus Roh Kudus. Kami terima firman-Mu dalam nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang adalah terang dunia yang ada dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi, thank you. Pemusik, pemuji, kameramen, multimedia juga, Asher juga lah ya. Selamat berjumpa lagi. Amin. Yang belum kenal muka ini ya, saudara tanya yang kenal. Nah, hari yang berbahagia ini saya ada di Makassar Suki, teringat lagi berapa puluh tahun sudah ya. Jadi ternyata sekarang saudara sudah balik ke sini lagi untuk ketiga kali. Ya. Nah baik, hari ini saya mau share dengan saudara tentang leading as influencer in my family. Yaitu memimpin sebagai pemberi pengaruh dalam keluarga kita masing-masing. Jadi dalam keluarga kita harus memberi pengaruh. Nah berarti saudara di sini bahwa keluarga itu yang bisa menjadi berpengaruh, itu setiap pribadi kita yang ada dalam rumah tangga itu ikut terlibat. Baik anak
papa, mama, termasuk cucu-cucu dan cicit. Makanya perlu dalam keluarga saudara memiliki yang namanya keluarga yang masuk dalam pemuritan. Katakan discipleship. Makanya kita lihat ada pendeta, istri baik, anak-anaknya tidak ada kelanjutan. Karena dalam rumah itu tidak ada pemuritan. Mungkin Bible study, mungkin pengajaran seminar. Tapi bicara pemuritan, apa yang orang tua hidup itu menjadi teladan bagi anak. Anak hidup menjadi teladan bagi orang tua. Jadi saling mengisi. Amin. Nah untuk itu bicara tentang memimpin sebagai pemberi pengaruh dalam keluarga, kita masing-masing tidak mungkin terjadi. Kecuali kita mau menjadi pribadi, masing-masing menjadi pribadi yang berpengaruh dalam apa? Keluarga. Nah ini ada hal-hal yang perlu kita latih. Supaya kita menjadi pribadi yang berpengaruh dalam keluarga, sehingga kalau kita sebagai orang tua, nanti anak kita menikah jadi orang tua, mereka menjadi pemimpin yang berpengaruh dalam keluarga mereka. Haleluya. Amin. Jadi yang saya mau share dengan saudara, saya sudah menikah 42 tahun. Tapi belum punya anak secara apa? Jasmani. Tapi Tuhan percayakan anak-anak yang saya bina, kurang lebih ada 160 sekian. Dan dari mereka banyak yang jadi di pilar gereja, bisnis, dan di mana-mana mereka dipengaruhi dan menjadi pengaruh untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi yang saya mau share, bagaimana saya sebagai kepala rumah tangga dengan anak-anak itu dalam pemuritan. Sehingga mereka itu menjadi berpengaruh. Jadi sekarang ini kami tiap tahun utus anak-anak itu untuk berada di kota mana, untuk menjadi pengaruh. Tadinya kami cuma sampai, saya ini orang autodidak. Tidak pernah masuk dalam bangku akademi. Tapi dengan saya mulai bertumbuh dalam pengalaman belajar, anak-anak yang saya bina itu harus S1 minimum. Sehingga banyak mereka sekarang diutus itu adalah S1. Nah, saya bangga dengan Tuhan. Tidak berijazah, tidak bertitel, tapi melahirkan orang yang bertitel untuk Tuhan dipermuliakan. Nah, kira-kira apa yang kita perlu belajar? Saya minta bantuan singers tadi. Halo, mic-nya bisa tolong? Yang singers bantu. Angel walaupun di belakang, kamu yang baca bisa. Ya, kita belajar dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 7. Ini yang tadi pagi saya share, mungkin isinya berbeda dengan saudara. Tergantung apa yang Tuhan bawa dalam kegerakannya ya. Baik, silakan 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 7. Silakan Angel. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disengani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Thank you Angel ya. Saya ingat waktu papanya masih hidup dia masih Rocky. Sekarang sudah generasi X, ya, generasi Y. Belum, masih Z. Ya. Nah, puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat perikopnya itu bicara syarat-syarat bagi apa? Penilik jemaat. Penilik jemaat itu penatua. Orang yang betul memperhatikan gembala dalam gereja lokal. Nah bukan hanya penilik jemaat yang kita bicara, semua yang terlibat dalam gereja itu akan bisa menjadi pengaruh kalau pribadinya dulu mau dibangun untuk menjadi pengaruh dalam keluarganya. Termasuk ke anak-anak dan cucu-cucunya. Ini coba saudara perhatikan. Nah makanya saudara perlu tahu bahwa banyak orang mungkin dapat berhasil dalam pelayanan dan bisa expand perusahaan mana-mana. Kekayaannya bertambah, inventarisnya banyak. Tapi dengar,
hanya sedikit orang yang dapat membangun sebuah keluarga yang bernilai, kerajaan Allah. Itu perlu kita lihat. Ya. Dan bukan hanya itu, makanya kita perlu ambil putusan hari ini, mengurusi keluarga adalah hal yang harus diusahakan oleh seluruh anggota keluarga. Makanya ini perlu discipleship, pemuridan dalam keluarga. Banyak orang berpikir pemuridan cuma dalam gereja. No. Dalam keluarga juga. Istri saudara perlu dimuridkan oleh saudara sebagai suami. Suami perlu juga dimuridkan oleh istri. Anak-anak kepada saudara, dan kita juga perlu belajar dari anak-anak kita. Saya belajar dunia gadget dari anak-anak yang generasi Z dan Y. Itu anak-anak saya lebih canggih. Kalau untuk kuliner mereka lebih hebat, GoFood dan segalanya ya. Nah kalau saya misalnya generasi baby boomers, kaku, titik dan tidak mau belajar, nah kita tidak lihat perkembangan ini. Makanya saya pun di era 2-3 tahun ini saya cuma terima anak-anak generasi X, Y dan Z. Dan khusus dalam 2 tahun ini hanya di pilar gereja. Ya, kalau di karir sudah enggak. Nah makanya kita belajar sehari ini, kira-kira apa yang perlu kita latih. Dari ayat 1 sampai dengan 7 ini. Kita lihat ayat pertama sampai dengan yang ketiga dulu ya. Benarkah perkataan ini? Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Bukan pekerjaan yang indah, harusnya yang bernilai. Untuk bernilai perlu diproses, bukan rebut jabatan. Bukan saling menyikut-menyikut, saling membuat persaingan, bukan itu. Makanya gereja kenapa timbul persaingan karena di situ. Dari pribadi-pribadi yang tidak membangun dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, ayat yang berikut dibilang begini, bahwa karena itu penilik jemaat, ya dibilang ayat kedua, haruslah seorang yang tak bercacat. Tidak bercacat ini sudah dipisahkan dari sistem dunia, sistem daging dan kerajaan iblis. Ya. Terus lagi dibilang bahwa ayat yang kedua itu suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Itu discipleship. Ayat yang ketiga, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan apa? Peramah, pendamai, bukan menghamba uang. Jadi kebenaran pertama dari 3 ayat ini yang perlu kita latih, semua pribadi-pribadi kita latih, hidup dalam sistem dunia dan apa? Tidak hidup dalam sistem dunia dan apa? Daging. Di balik itu ada kerajaan iblis. Tidak hidup dalam sistem dunia dan daging. Ya. Gembala saudara bikin buku yang saudara perlu baca tentang Kingdom Theology sama siapa? Pak Hence. Itu saudara perlu baca itu. Saudara lihat dasar-dasar di situ. Itu dikatakan begini, di bumi ini sistem dunia, sistem kerajaan iblis dan sistem daging masih bekerja. Kita beri contoh dalam gereja aja, dunia gereja. Masih terjadi banyak perceraian. Terjadi korupsi di mana-mana kalau dia berada di pilar pemerintah. Itu juga orang-orang dari gereja, betul? Loh, betul atau benar? Saling rebut kursi jabatan, sikut menyikut. Akhirnya bermuka banyak. Bermuka banyak. Dan itu membingungkan saudara. Tapi kita harus mengerti sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak hidup dalam sistem dunia dan daging. Kita harus hidup dalam sistem kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu punya nilai kerajaan apa? Menghidupi firman. Mewujudkan firman Tuhan. Amin. Nah ini coba renungkan baik-baik. Itu harus kita tinggalkan. Kalau saya sebagai pendeta di belakang mimbar ini pun saling ngikut, saling tuding. Nah kita sedang masukkan sistem itu dalam gereja. Justru kita ini sebagai warga kerajaan Allah, di mana Tuhan tempat kita. Kita harus memberi pengaruh dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga di 7 pilar, pilar kesenian, sport, ataupun pilar penghiburan, pilar bisnis atau pilar gereja, pilar penanggulangan orang miskin, developing of the poor,
education, pendidikan, family maupun pemerintah, di situ kita mewarnai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga di dunia pilar-pilar ini makin dipersempit kerajaan iblis, dipersempit daging dan dunia. Sehingga waktunya tiba kita menjadi bilangan yang menyatakan kemuliaan Allah. Bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Nah, tinggal pilihan di tangan saudara. Saudara mau atau enggak untuk menjadi pilihan yang apa? Mewarnai. Jadi ada orang bilang sulit dong untuk hidup dalam sistem dunia dan daging. Kita masih bisnis. Sulit kalau saudara pakai kekuatan saudara. Itu akan bisa kalau saudara tahu yang bisa itu ada dalam saudara. Setuju? Saudara percaya? Makanya dengar baik-baik, saudara percaya di ruangan ini ada banyak signal wifi? Yang percaya angkat tangan saudara. Saudara punya hotspot itu juga signal wifi. Setuju banyak ya? Di Rock sendiri ada wifi-nya mungkin di sini, enggak tahu saya. Nah saudara percaya, saudara tidak pernah pegang itu signal wifi. Saudara tidak pernah bisa rasa, tidak pernah sentuh dan tidak lihat. Tapi bisa menikmati. Amin. Kalau saudara percaya, hanya percaya, tidak bisa menikmati. Saudara perlu tahu dia punya username dan password. Setuju? Tangkap baik-baik, ini agak panjang hari ini. Tadi ya. Jadi kalau kita tahu, kita perlu tahu username-nya apa? Username adalah misalnya contoh, MKS. Passwordnya 1234. Percaya dan tahu pun tidak bisa menikmati wifi itu. Betul? Saudara harus ambil keputusan untuk connect dengan passwordnya, dengan masuk username. Teng-teng, saudara nikmati wifi itu. Yesus ada di mana-mana, percaya? Dia ada dalam saudara. Saudara bisa sentuh dia, saudara tidak bisa lihat dia, saudara tidak bisa pegang dia. Tapi saudara bisa menikmati dia. Makanya perlu tahu username-nya. Username-nya apa? Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, dia juru selamat. Kalau percaya dan tahu saja tidak cukup. Baik username-nya, password-nya adalah firman. Halo? Untuk bisa menikmati, connect. Harus ambil putusan, menghidupi kata firman. Saudara menikmati pribadi yang hebat, yang ajaib ada dalam saudara. Saudara akan menikmati pesta kerajaan Allah, membawa penularan di mana-mana. Untuk pesta kerajaan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Nah, makanya hari ini dengar. Percaya dan tahu aja tidak cukup. Makanya kenapa saudara sudah pelayanan, sudah bergereja, pernah bergereja di mana, pindah di mana. Saudara tetap jadi troublemaker dalam gereja. Karena saudara cuma percaya dan tahu, tapi saudara tidak menikmati. Maafkan saya harus ngomongin. Tidak cukup percaya dan tahu, perlu menghidupi. Setuju? Sekarang kita lihat Roma 5 ayat 19. Agak beda ayat-ayatnya, tolong multimedia ikuti saja, pasti bisa. Saudara hebat karena ada Yesus. Roma 5 ayat 19 berkata begini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang apa? Siapa itu? Adam pertama. Haleluya. Dan yang berikutnya, demikian pula oleh kekuatan satu orang, semua orang menjadi orang apa? Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan. Adam terakhir. Dia ada dalam saudara, saudara dalam dia. Halo? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu telah menjadi, firman itu adalah bersama dengan dia. Firman itu adalah Allah. Setuju? Ayat 14 telah menjadi manusia. Namanya siapa? Firman dan pribadi itu ada dalam saudara. Dengar baik-baik. Yang bisa melakukan firman secara sempurna hanya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Sang Raja. Saudara tidak bisa. Makanya saudara perlu mengerti ini. Kalau saudara sadar dia ada dalam saudara, saudara dalam dia. Saudara tidak cukup percaya dan tahu. Saudara perlu apa? Hidupi. Perjalanannya seperti tadi. Makanya kita harus berlaku seperti sarung tangan. You know sarung tangan? Ya, yang kedua ini saya bicara ini saja. Saya pikir perlu. Okay. Sarung tangan ini tidak ada gunanya. Kalau saya dia bilang, hey sarung tangan,
pergi ke Teten, itu ambil dia punya apa? Termos minumannya. Tidak bisa dia. Setuju? Loh, setuju. Dia harus membuka dirinya, membiarkan tangan itu masuk di balik sarung tangan ini. Halo? Yesus sudah ada dalam saudara. Kita ini sarung tangan. Sarung tangan ini tidak akan bisa bergerak. Kecuali dia mau mengikuti gerakan tangan ini. Apa yang tangan mau dengan caranya tangan, kekuatan tangan untuk kemuliaan tangan. Saya gambarkan, kalau kita tahu Yesus ada dalam saudara, saudara dalam dia. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia memberi kekuatan padaku. Itu firman, passwordnya. Saudara ikuti. Bahwa dia yang membawakan saudara. Akhirnya, semua masalah saudara terjawab. Nama Tuhan dipermuliakan. Sistem dunia, daging bisa dikalahkan. Loh, mengerti coba yang mengerti lambaikan tangan. Jadi jangan berusaha untuk hidup kudus. Tidak mungkin bisa. Berusaha hidup penuh dengan kasih. Tidak bisa. Suami istri dengar saudara tidak bisa mengasihi istri dan suami 100%. Anak-anak juga. Hanya Tuhan yang bisa mengasihi. Makanya kita tinggal mengikuti dia. Nah, saudara dengar baik-baik. Sarung tangan sudah membuka. Saudara sudah buka hati. Tuhan ada dalam saudara. Saudara tinggal mengikuti gerakan. Kenapa tidak bisa bergerak? Saudara harus jadi seperti sarung tangan. Sarung tangan ini mati. Apa saudara? Mati. Dia tidak berbicara, tidak berbantah-bantahan. Dia tinggal buka hati dan mengikuti tangan yang begitu. Yang kita perlu latih supaya sistem dunia dan sistem daging bisa kita kalahkan. Mati pola pikir kita, pola perkataan kita, pola tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bercerai itu kehendak Tuhan atau bukan? Kenapa? Kita tidak mati, kita masih pikir, sudah tidak cocok, bosan, ganti. Itu bukan kontrak rumah. Perjanjian nikah itu bukan perjanjian kontrak. Itu perjanjian dengan nyawanya Tuhan. Yang mau bercerai bertobatlah. Saudara lihat, hari ini kita ngerti. Jadi tidak hidup dalam sistem dunia dan daging. Saya sudah beritahu saudara tentang percaya. Nah, saya paham ini, mengerti? Yang mengerti lambaikan tangan saudara. Nah, kebenaran yang berikut. Jadi makanya gini, orang yang tidak hidup lagi dalam sistem dunia dan daging, itu adalah orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang tidak bisa lagi melihat, tidak lagi jujur atas perbedaan dari perkataan dia dan hidup dia. Sudah buta. Makanya sudah lihat orang suka ngotot-ngotot. Kamu ini salah bro. Tidak. Siapa lebih pengalaman? Sejak lahir aja punya tali poros sudah dipotong sama Alkitab. Itu kalau orang Ambon. Coba kita lihat itu. Karena udah buta. Siapa kamu? Aku baby boomers, generasi pertama di gereja ini. Kamu baru, mau tahu apa? Nah itu kita lihat. Karena anda mati, masih hidup. Kalau ada generasi muda lebih baik. Bagi saya tadi saya suruh Angel, bangga saya. Dulu papanya, dia suka roti. Istri saya beli roti lah ke mereka. Tapi waktu saya baptis mereka, saya tuh lihat sudah jadi singer. Bagi saya satu kebanggaan melihat Tuhan yang membuat orang-orang yang ada dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara harus bangga dong dengan generasi yang ada ini. Z, milenial. Berilah kesempatan untuk mereka mempermuliakan Tuhan. Setuju? Yang setuju senyum saja ya. Nah makanya kita memiliki harus integritas. Mati itu artinya memiliki integritas, tidak bermuka dua. Atau hidup dalam kemunafikan. Jadi memegang perkataan kita dan melakukan apa yang kita katakan. Itu dia. Nah itu yang pertama. Yang kedua ayat keempat kita lihat. Hidup dalam seorang kepala keluarga yang baik, saking semangat lupa baca ayatnya, disegani dan dihormati oleh apa? Anak-anaknya.
Artinya yang kedua kebenaran di sini perlu dilatih, hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Halo? Hidup dalam apa? Hidup dalam apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, di usia saya sekarang ini 70 tahun sedang menuju 71. Saya lahir 27 Januari tahun 1954. Januari kan sudah 70 tahun. Berarti ini sudah menuju 6 bulan. Gitu? 8 bulan. Asuransi pasti sudah hitung 71 tahun kalau orang asuransi. Nah ini Tuhan ingatkan saya. Bisa enggak kamu mengakhiri di muka bumi ini menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah? Makanya ada ayat firman Tuhan yang mewarnai hidup saya untuk saat ini. Saya perlu bagikan kepada saudara. Dalam Mazmur 90 ayat 10. Tolong multimedia, Mazmur 90 ayat 10. Ini Musa yang berkata, masa hidup kami 70 tahun. Ini Mazmur yang ditulis Musa. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau saudara baca bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini, masa hidup kami hanya 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Tapi hanya kesukaran dan penderitaan yang kami dapat sesudah hidup yang singkat, kami pun lenyap. Habis visa kita di muka bumi. Artinya umur kita tidak tahu. Maka itu bilang, masuk kamu di 70. Mau kuat, tetap on fire, roh bernyala-nyala, jiwa makmur, tubuh sehat, kebanggaannya adalah kesengsaraan dan penderitaan. Tadi saya pikir, waduh, apalagi yang saya mau hadapi, baru saya ngerti. Artinya kebanggaan harus kayak gini, kesengsaraan dan penderitaan sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Jadi untuk kita kuat sampai umur 80, bukan soal angka ya, artinya gini, selalu ingat, dia ada dalam saya dalam dia. Semua masalah saya, kesengsaraan, kependeritaan, ingat dia sudah selesaikan. Tinggal mati, kedagingan, keakuan, pikiran kita akan bergerak, kita kuat. Umur 80, ingat Musa hidup dalam 3 generasi. Generasi pertama 40 tahun dia menjadi pangeran Firaun. Saudara nanti baca. Generasi kedua 40 tahun kemudian dia masuk dalam sekolah Tuhan padang gurun. Dinolkan. Makanya dia bilang umur cuma 70, 80 kesengsaraan karena dalam proses. Tapi ingat umur 80 tahun baru Musa mengalami promosi Tuhan. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Angkat tongkat Laut Merah terbelah. Lempar tongkat jadi ular. Haleluya. Berkata kepada gunung batu keluar air. Halo. Tapi dia tidak masuk di tanah Kanaan. Kalau dengan kita sekarang saya punya penafsiran. Kita tidak mengalami pesta kerajaan Allah seterusnya. Nah 40 tahun kemudian generasi ketiga. Dia menjadi pangeran bangsa Israel. Haleluya. Amin. Dan di ayat kalau saudara baca ulangan tolong multimedia. Ulangan 34 ayat 7. Ya, tolong ya. Agak membingungkan kamu tadi yang pertama lain ayat-ayatnya. Dibilang gini, Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur. Dan kekuatannya belum hilang. Jangan pikir mata kabur. Mata kabur pun dokter bisa bikin sekarang. Retina rusak bisa, betul enggak? Bisa kalau kamu kena glaukoma bisa dioperasi. Katarak bisa dioperasi ganti lensa. Mata kabur ini bisa begini, visinya tetap jelas. Tidak pudar kekuatannya artinya, walaupun 120 tahun. Karena dia berlatih, fisiknya masih kuat. Kalau anak muda, generasi Z, tidak pernah berlatih, dia tidak akan kuat. Halo, nah itu saya belajar gini. Saya umur 70, saya berlari, jalan 1,5 jam, 8 kilo sampai 8,5 kilo. Saya ajak anak-anak saya yang generasi Z, teler di tengah jalan, karena tidak pernah latih. Saya berenang 1 jam, 1,5 kilo. Saya ajak mereka ngos-ngosan, bukan saya hebat, tapi karena mereka tidak berlatih. Kalau mereka berlatih, saya pasti lebih mudah. Jadi kekuatan maksudnya itu.
rohmu akan bernyala-nyala, jiwamu makmur, tubuh sehat. Jadi hari ini setiap zaman ada masanya, setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada manusianya. Jadi yang Tuhan minta untuk bernilai kerajaan Allah itu begini, bukan panjang umur tuh angka, tapi hidup bernilai dalam kebenaran firman. Itu yang Tuhan bicara ke saya. Makanya saya harus tetap sekarang ini latih kebanggaan saya, kesengsaraan dan penderitaan. Goal saya selalu mengalami pesta kerajaan Allah untuk menjadi pengaruh bagi generasi-generasi sebelumnya dalam keluarga saya dan di mana-mana saya berada. Kenapa Musa tidak masuk dalam tanah perjanjian? Dengar baik. Dia taat, taat mati. Tapi waktu dibilang jangan pukul gunung batu. Kalau saudara baca kita bilangan, Keluaran, dia tetap pukul. Air keluar atau enggak? Artinya Musa cuma mau melihat pengalaman kemarin dan mau melihat cuma mujizat. Tapi dia lupa bahwa dia tidak akan masuk tanah Kanaan. Halo? Jelas ini? Hari ini sama. Saudara akan terus bernilai dalam kerajaan, tetap hidup dalam nilai-nilai itu. Saudara tidak cukup hanya taat. Orang taat karena cuma melihat sesuatu yang dia dapat. Aku taat kepada pemimpin ini karena dia senang dengan aku. Aku taat karena ini karena aku dapat kesempatan untuk pelayanan. Hai, taat belum tentu setia. Setia pasti taat. Musa tidak setia karena cuma melihat mujizat. Dia tidak melihat sumber pemberi mujizat. Pribadi yang hebat yang kita kenal namanya Yesus Kristus Tuhan. Beda dengan Abraham. Sudah belajar sini? Abraham punya anak mujizat namanya Ishak. Tuhan minta jadi korban. Dia tidak ribut, dia tetap ikut. Betul enggak? Ishak sempat tanya, Papa, mana korbannya? Nanti Tuhan menyediakan. Abraham tidak fokus pada mujizat dan keajaiban. Dia fokus pada sumbernya. Dia menjadi bapa bangsa segala orang beriman. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang kita mesti belajar. Saya pun belajar ini. Jadi untuk bisa sampai akhir hidup saya, tidak tahu umur berapa, bisa menjadi influence. Saya harus hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, proses perjalanannya, satu, cuman sumber yang saya lihat, saya hidupi, dan setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Yang paham, beri salam kiri kanan. Haleluya. Tidak yakin saudara? Mengerti ini ya? Amin. Nah, ibadah pertama enggak saya sharing ini ya. Ini saya tahu yang kedua saya perlu bicara ini. Ya. Karena saya lihat banyak wajah-wajah lama. Ya. Perlu mengerti ini. Jadi jangan bangga dengan saudara lama di mana. Makanya kalau saudara lama tidak setia dalam Tuhan beri panggilan, saudara bingung, gereja mana lagi aku mesti pergi? Yang mana? Oh, ada asyarnya pakai klip sini. Pujiannya hebat. Bingung lagi kita pergi. Gembala siapa yang harus kita pilih? Saudara punya gembala agung, gembala baik. Namanya Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Nah ini kita lihat. Ya. Jadi juga jangan tersinggung kalau saudara tiba-tiba tidak lagi menjadi pelayan di dalam gereja lokal ini. Karena dilihat tidak hidup dalam nilai kerajaan Allah. Cuma taat karena ada upah. Aku ini mesti dihargai, aku mesti dihormati. Kamu siapa? Nah, itu ya. Itu enggak hidup dalam kerajaan Allah. Cuma sampai tingkatan taat, maunya dapat sesuatu. Halo. Saudara pelayanan apa aja baik. Tapi pelayanan itu kalau yang saudara lihat, keliru. Sumber pemberi pelayanan, itu yang harus menjadi ukuran saudara. Haleluya. Jadi hidup dalam nilai kerajaan Allah. Kehidupan yang indah dalam Tuhan. Dengar, tidak asal terjadi. Itu harus dibangun setiap hari dengan relationship dengan kepala gereja, yaitu hidup dalam doa dan menghidupi firman. Menghidupkan firman artinya rendah hati. Selalu Tuhan yang nomor satu. Dan penuh pengorbanan, memberi sampai sakit.
benar disakiti, tetap puji Tuhan. Itu Abraham. Dasarnya kasih, bukan nafsu. Dasarnya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Kok sunyi sepi. Hari ini agak sedikit panas kuping saudara ya. Tapi taruh balsam juga hilang nanti. Nah kita lihat kebenaran yang berikut. Ya. Karena pernah ada yang WA saya, ketemu saya. Pak Franky kembali. Makassar butuh Bapak kembali. Kalau Bapak kembali orang-orang yang pergi akan datang. Saya bilang bertobat kamu. Juru selamat bukan Elisai Franky Utana. Tapi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mereka tidak bisa bikin begini, mereka tidak bisa begini. Bertobat yang bisa itu cuma Tuhan. Tadi kita ini sarung tangan. Udah paham ini ya? Paham ini? Nah, kalau kita ngerti ini, setiap orang punya kelebihan. Setiap orang punya kekhususan. Makanya kita perlu menjadi orang-orang yang memberi pelayanan tubuh Kristus. Saling membantu. Kalau jemaat di Rock sini tidak robah change your mind. Even Yesus ada sendiri secara jasmani. Tidak terjadi apa-apa. Maaf ya. Apa? Karena kita selalu cuma melihat. Yes ini, aku ikut. Tapi setelah ada, udah jadi ikut saya. Apa yang terjadi? Tapi hari ini mari. Bangkit. Hidup dalam nilai kerajaan Allah. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Pesta kerajaan Allah tetap terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya perlu sedikit bicara ke saudara Bapak. Saya yakin kota ini akan ada revival. Kalau saudara mengerti pola pikir itu rubah. Bahwa hanya Tuhan. Saudara harus punya pikiran Kristus. Coba kita lihat Roma 1 Korintus 2. Saya harap saya tidak salah ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke 16. Coba, saudara lihat situ. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Terus dibilang apa? Coba baca sama-sama. 3, 2, 1. Yesus ada dalam saudara. Saudara dan dia, saudara punya pikiran dia. Pikiran Kristus tidak tolalit. Pikiran Kristus tidak lupaan. Pikiran Kristus tidak sehat, dia sehat. Pikiran Kristus memberkati. Pikiran Kristus mengasihi. Halo, pikiran Kristus bisa menerima orang lain, mengakui kelebihan orang lain. Pikiran Kristus bisa terima segala suku. Karena tidak ada yang memilih jadi suku apapun. Halo. Kalau enggak, saudara enggak punya pikiran Kristus. Enggak mungkin jadi apa-apa. Oke, haleluya. Yang juga dengar YouTube ini, mari kita bersama-sama. Kita melihat kota ini penuh dengan pembaharuan demi pengaruhan. Makanya Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 21 bilang gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau saudara bilang, aku punya pikiran Kristus. Ada Yesus dalam hidup, aku dalam dia. Artinya saudara sadar ambil keputusan. Apa yang saudara katakan, apa yang saudara pikirkan, apakah itu Tuhan? Maka ini perlu mati, baru Tuhan yang ada dalam kita. Buat hal-hal yang ajaib. Haleluya. Amin. Makanya yang Tuhan cari bukan penggemar, bukan pengikut Yesus atau fans. Yang dia cari adalah murid. Nah, siapa itu murid Yesus? Coba kita lihat lagi. Yohanes, coba. Siapa itu murid Yesus? Yohanes 8 ayat 31. Coba lihat. Oke, multimedia. Nah, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Baca keras-keras. 3, 2, 1. Benar-benar adalah murid.
Tetap artinya konsisten. Bukan hanya lahir baru, aku ini PDP, PDM, PDT. Aku harus sekolah supaya bisa melayani. Dengan dasar pengertian yang keliru, bukan sarung tangan. Tidak mungkin. Kita akan jadi troublemaker, bukan menjadi pengaruh. Haleluya. Loh, amin. Nah, sekarang kita masuk lebih lanjut. Ayat yang, kembali ke Timotius tadi. Ayat keberapa? Ayat yang kelima. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dapat mengurus jemaat Allah? Ini menjadi model dalam keluarga. Kita harus masing-masing mengambil putusan menjadi model. Orang yang menjadi model dalam keluarga ini, model itu apa yang kita lakukan, itu juga apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan, itu juga yang kita lakukan. Saya dengar ada gereja-gereja suka jemaatnya lari ke sana sini karena gembalanya janji, nanti aku mau kunjungi kamu minggu depan, 2 hari lagi. Dia Anda pergi kunjungi, jemaatnya lihat dia ada di kafe lagi ngopi. Ya dia pikir, aduh, enggak ada di sini, di luar planet. Nah bagaimana orang akan datang ketemu Tuhan? Karena kita tidak menjadi apa? Model dalam keluarga. Kita harus ambil putusan. Saya dengan istri sama. Saya tidak pernah maksa dia. Pola makan kita berbeda. Apalagi waktu kena COVID dia. Tiba-tiba dia suka babi guling. Sampai saya bilang jangan-jangan itu virus dari babi guling. Sampai hari ini saya biarkan. Tapi saya ambil putusan dengan pola makan yang Tuhan kasih untuk saya. Dan saya tidak pernah memaksa seseorang. Tapi saya punya pendirian. Ini aku bersama Tuhan. Yang tahu metabolisme kita Tuhan. Dokter pun tidak bisa. Maka kita perlu dengan dia, melekat dengan dia. Ada orang sekarang baru mulai serius-serius untuk olahraga. Setelah sakit. Mari jangan sampai sakit baru olahraga. Kesehatan itu mahal. Sakit lebih mahal. Yang setuju bilang amin. Ya, konsisten terus. Saya sampai hari ini pun untuk latih fisik masih belajar. Tadi ada orang lihat, kok om bikin apa itu? Biar mau khotbah lagi, supaya otot-ototnya stretching. Halo? Karena kita tidak bisa sombong. 70 saya masih mau kapan, Tuhan mau kapan? Kalau ini hari ini Tuhan pulang ya pulang. I'm ready. Kalau belum, menjadi orang yang bernilai. Haleluya. Jadi kita hidup tuh punya tujuan. Pelayanan punya tujuan. Haleluya. Sehat punya tujuan. Roh maupun jiwa dan tubuh. Saudara tahu penyakit sekarang bukan hanya dari fisik. 50% penyakit itu dari spiritual. 25% dari jiwa. 15% komunitas, itu misalnya kakak. 10% fisik. Makanya saudara lihat anak-anak kecil sekarang pun tiba-tiba sudah diabetes. Salah satu orang spiritual, kalau cuma mementingkan diri sendiri, aku semua harus diperhatikan. Pankreasnya akan rusak, kena diabetes. Itu sudah diriset. Mah tidak ada obatnya, asam lambung tidak ada obatnya. Cuma hanya pola pikir yang tidak bisa dikontrol. Halo, amin. Kolesterol bukan karena makan makanan yang lemak, kolesterol karena malas. Malas dalam segala hal. Malas melayani, cuma jadi jemaat yang duduk-duduk, dengar dan pulang. Perlu menjadi berkat. Loh, setuju? Itu bisa. Ya serius ini saya. Serius. Orang yang kena penyakit paru-paru bukan hanya karena konsumsi dia untuk oksigen kurang. Bukan hanya dari itu. Karena apa? Menyimpan masalah terlalu sedih di dalam dia. Paru-paru itu tidak normal. Haleluya. Haleluya. Amin. Beritahu kiri kanan. Mari sehat dalam Tuhan. Dan 1 Timotius 3 ayat 6. 1 Timotius 3 ayat 6.
Dibilang gini, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Yang kelima, di 4 sini perlu kita latih, dewasa rohani. Katakan dewasa rohani. Orang dewasa rohani tidak lagi mementingkan diri sendiri, selalu mementingkan orang lain. Orang dewasa rohani, waktu dia jadi konselor, ada orang lain punya kekurangan, dia tidak menilai itu bahwa itu kekurangan orang. Dia waspada, jangan sampai itu terjadi dengan dirinya. Tuhan dah bilang hati-hati, berjaga-jaga atau waspada. Ya, ada orang kawin cerai. Kamu lihat itu juga bisa terjadi dengan kamu. Makanya perlu waspada. Itu orang dewasa rohani. Orang dewasa rohani, dia akan pelajari siapa orang papa mamanya dia. Kalau papa mamanya tukang kawin mengawin, DNA itu ada di dia. Waktu dia terima Yesus, kutuk itu sudah dipatahkan, yang ada berkat. Tapi kalau sampai dia masih terkutuk, karena dia keluar dari firman. Saya punya sejarah masa lalu tidak enak. Saya punya DNA perjinahan, karena saya lahir dari perjinahan. Orang tua saya asisten keluarga mama, dihamili tetangga. Berarti saya ini juga minder, saya juga ini tertolak. Itu bisa muncul kalau saya tidak menghidupi firman. Yang mengutuk bukan Tuhan, saya yang mengutuk diri saya. Karena tidak mau menghidupi firman. Jadi saya minta ini supaya saudara ngerti dengan anak-anak saudara. Dengan engkong-engkong saudara perlu tahu. Coba saudara selidiki. Sejarah masa lalu kita itu tetap ada di DNA. Kita terima Tuhan betul dipatahkan. Tapi akan menjadi berkat kalau kita tetap dalam koridor firman. Halo, ya itu dewasa rohani. Dewasa rohani tadi lagi, bukan hanya tingkatan taat, tapi sampai setia. Jadi marilah, tinggalkanlah hal-hal yang membuat cemar dan polusi di muka bumi ini. Kita mau menjadi orang warga kerajaan Allah yang mempengaruhi dengan nilai-nilai kebenaran. Haleluya. Amin. Kata amin sudah tadi saya jelaskan. Amin. A-M-I-N. Bahasa Inggrisnya. A-nya itu. E-nya. Agree with God. Selalu setuju dengan Tuhan. M-nya itu. Move with God. Selalu bergerak bersama Tuhan. I-nya. End with God. Sampai akhir selalu dengan Tuhan. And never doubt God. Tidak pernah ragu lagi. Dia adalah Tuhan. Jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau sebut amin, sadar. Saya harus setuju dengan Tuhan. Bergerak bersama Tuhan. Mengakhiri bersama Tuhan. Jangan amin-amin aja. Itu amin yang lain lagi. Amin yang lain di luar Tuhan. Pasti mukanya banyak. Hanya dalam Yesus. Wajahnya satu. Orang melihat Yesus hidup dalam diri kita. Dan yang terakhir, ayat yang ke-7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam apa? Jerat iblis. Yang terakhir ini latih. Dapat dipercaya. Trustworthy. Tidak hanya percaya Tuhan. Tapi dapat dipercaya sampai kita berlatih menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kalau orang kepercayaan Tuhan, bukan lagi kehendakku kata Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Karena sudah menyatu. Apa yang Tuhan pikirkan, itu yang dia pikirkan. Apa yang Tuhan katakan, itu yang dia katakan. Apa yang Tuhan bertindak, itu yang dia bertindak. Karena dia sudah mati. Pola pikir, perkataan, dan tindakan. Itulah sarung tangan. Haleluya. Haleluya. Mari kita ambil putusan ini, jadi orang yang dapat dipercaya menjadi kepercayaan. Bukan membaca kebenaran, atau menikmati kebenaran yang membawa berkat. Tapi melainkan melakukan secara konsisten kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi kembali, untuk leading as influencer in my family, memimpin sebagai pemberi pengaruh dalam keluarga saya, kita harus bisa dulu membangun pribadi-pribadi yang
membawa yang berpengaruh dalam keluarga. Untuk bisa itu ada hal yang perlu dilatih bersama Roh Kudus, yaitu tidak hidup dalam sistem dunia dan daging yang pertama. Yang kedua, hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Yang ketiga, menjadi model dalam keluarga. Yang keempat, dewasa rohani. Dan yang terakhir, dapat dipercaya. Boleh saya beri masukan ke multimedia, kalau bisa begini kalian mesti catat poin-poinnya. Sehingga waktu selesai, poin itu keluar. Saya tidak bawa, saya punya PPT saya tidak pakai. Saya cuma seringkali begitu mau melihat pemuritan di dalam multimedia. Apakah terima jadi atau ikut berinisiatif, berkarya untuk melengkapi. Haleluya. Loh, amin. Ya. Jadi mari, ini yang perlu kita buat dan percayalah, Makassar, Tuhan punya rencana yang besar. Jelas ini? Dia punya rencana yang besar. Kalau semua mau ambil putusan menjadi apa? Bilangan apa? Murid. Karena Tuhan tidak pernah bilang, pergi jadilah banyak penggemarku. Pergi jadilah banyak pengikutku. Pergi jadilah orang Kristen yang banyak. Nah, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tadi bilangan murid secara gamblang tadi selesai. Hidup tetap dalam firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saya harus selesai jam 11.53. 11.50 sudah lewat 3 menit. Ya tak? Boleh saya minta izin, koordinator kan Pak Arnold. Saya mau berdoa untuk saudara. Oke? Ini bukan soalan. Ini soal lagi, kalau tadi yang ibadah pertama, ada orang yang mengalami tidak bisa tidur kemarin malam, tadi ada. Terus Tuhan jama, rupanya orang dari Jakarta. Sekarang ini, ini saya mau tanya ke saudara. Ada di antara saudara yang hadir hari ini, yang mau ya. Saudara itu kadangkala waktu duduk atau bangun dari tempat tidur, dengan baik, saudara balansnya itu sudah tidak tenang. Jalannya tuh rasanya mau lari ke kiri atau ke kanan. Amin. Sekali lagi, balance-nya. Halo. Nah, sehingga kadang-kadang membuat kita tuh seperti mau jatuh, tapi belum jatuh. Tapi hari ini mari, Tuhan mau menjamah saudara. Kalau itu ada, silakan bangkit berdiri. Tidak usah maju, saya berdoa di sini. Baik, tergantung respon saudara. Sudah? Jadi balance itu ya. Nah, kenapa? Kenapa orang balance itu? Nah, ini sekarang belajar gini. Karena kita terlalu hanya fokus olahraga tuh dalam hal kardio. Kardio penting, tapi perlu juga latih balance, stretching dan otot, beban. Nah itu olahraga. Nah ini kadang-kadang bapak-bapak ini balance itu jarang. Ya. Orang jalan belajar belakang tuh sederhana aja, ini bukan olahraga. Jinjit, tuh jalan pakai jinjit. Nah ini melatih apa? Balance. Amin. Jadi kita ndak doakan aja. Bapak-bapak bisa ngerti ya? Jinjit, baru jalan kayak gini. Kelihatan saya jinjit ya? Halo? Nah itu dia. Ya. Sehingga kalau kita nah, sudah kita punya, ada refleksnya kita bisa. Jangan bilang faktor umur. 120 tahun Tuhan tentukan umur saudara dan saya. Pernah baca itu Kejadian 6 ayat 3 coba. Kejadian 6 ayat 3. Musa yang menafsirkan 70. Tuhan bilang 120. Tapi ingat, bukan umur angka, tapi menjadi orang yang bernilai. Ya, coba lihat.
Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Tidak usah kejar untuk 120, karena akan lenyap seketika. Tuhan maunya berapa? Cuma kita perlu jaga, ngerti? Saya pun tidak pernah pikir target itu. Yang penting selama saya masih hidup, saya menjadi orang yang bernilai. Ke kota-kota mana, menjadi orang yang bernilai. Sehingga kesan ilahi itu ada, sejarah ilahi itu nyambung. Sekalipun mereka pindah ke gereja lain, saya tetap baik bangun hubungan. Kalau ada nilai yang tidak benar, saya bagikan kepada mereka. Dan tidak semua orang harus di rock, di mana dia bisa bergerak. Nah, ada yang bilang, anak-anak saya juga sudah gereja lain, silakan. Asal papa mama punya pemuritan dengan anak itu. Apa yang mereka dapat, bagikan pada papa mama. Papa mama melakukan, itu baru betul. Kalau enggak dia cuma bergereja, beragama, tidak menghidupi itu. Paham ya? Karena akhirnya goal kita ke person, siapa di belakang panggung ini? Bukan ke Tuhan. Itu sama dengan tadi, hanya mujizat yang dilihat. Kota-kota yang bagus, tapi bukan sumber pemberi kotanya. Baik, taruh kedua tangan saudara di dada. Nanti saya cuma minta kerjasama. Waktu saya doa, terus saya bilang, gerakan kakinya bebas, gerakan bagaimana terserah. Tapi tidak usah tendang kursinya ya Pak. Gerak, mau angkat kaki begini, begini, oke? Atau mau berdiri begini, untuk balance-nya terserah. Oke? Pokoknya gerak, ya. Makanya salah satu orang tuh tidak sehat tuh MG, malas gerak. Itu MG, ya. Taruh tangan di dada. Oke, saya berdoa. Tuhan terima kasih pernyataan yang hamba sampaikan. Ternyata mereka ini meresponi. Dan hari ini juga aku percaya Engkau ada dalam hidup mereka. Mereka juga ada dalam hidup. Aku berkata saat ini, dari pergelangan paha sampai kepada telapak kaki, baik itu bursa, tendon, otot, urat saraf yang tidak pada posisi tempatnya. Aku katakan dalam nama Yesus kembali pada posisi tempatnya. Dan kalau itu permasalahannya terjadi kerusakan, aku katakan dalam nama Yesus tercipta yang baru. Mulai Pak, gerakan. Ibu, ada bapak dan ibu. Tiga-tiga bapak, silakan gerak. Dan dalam nama Yesus yang lemah jadi kuat. Rusak tercipta yang baru. Tuhan aku percaya itu. Aku percaya itu Tuhan berdaulat. Aku yakin Tuhan mampu buat segala. Terus gerak, terus gerak. Dan waktu mereka bergerak aku percaya malaikat-malaikat datang. Untuk membantu mereka dalam masas. Untuk membantu mereka dalam pengurutan. Dan terjadi pemulihan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Haleluya. Amin. Terima kasih. Coba, kalau tadi ada yang gerak sakit itu sekarang enggak? Siapa tahu? Kalau enggak bilang enggak. Membaik, siapa ada yang membaik? Enggak membaik juga. Bapak kok jadi bingung lagi cari-cari. Membaik atau enggak Pak? Membaik, puji Tuhan. Bapak, kok Harley membaik. Jadi perlu dilatih. Jangan MG, mesti rajin bergerak. Halo ya. Karena saya punya pengalaman. Saya dulu atlet, pelatih. Olahraga saya silakan duduk, keras. Dulu silakan duduk. Tahun 1985 saya tinggalkan ilmu bela diri itu. Masuk dalam pelayanan 1986. Saya heran, dulu kalau saya jalan kaki dari Denpasar sampai Singaraja, Bedugul, itu no apa-apa. Kenapa waktu saya pelayanan ke desa pedalaman, baru 12 kilo, 14 kilo, sudah sakit. Saya enggak bisa terima. Saya bilang apa sih maksudnya? Terus lutut saya ini
kalau jongkok begini, krak. Ke dokter bilang harus operasi pasang pen 70 juta. Saya bilang tunggu dokter, saya butuh mujizat. Apa yang terjadi? Yaitu Tuhan kasih hikmat bagi saya. Kalau dulu seperti itu, karena kamu selalu gerak. Mari sekarang mulai lagi bergerak. Ya sekarang sudah enggak. Oke, sekarang bergerak enggak apa-apa. Tadi kan sudah lihat, orang enggak mudah kan orang duduk, betul enggak? Enggak apa-apa, karena gerak. Makanya juga orang bilang, hati-hati umur sekian. Sudahlah. Kalau kita takut dengan faktor umur, yang penting kita tidak melewati batas. Kita perlu bergerak. Jangan juga over. Amin. Jangan juga over. Overdue nanti. Nah itu mesti kita tahu. Nah saya berharap kiranya hari ini menjadi berkat untuk saudara. Jesus love you all. God bless you. Mari saya serahkan pada Ibu Ita ya Mas ya. Untuk mimpin lebih lanjut. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kita semua diberkati di pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kami atas nama GBI Rock Makassar mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Elisabeth Franky Utana yang telah men-sharingkan firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati pelayanan Pak dengan urapan yang baru, karunia yang kuasa. Untuk nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan berdoa. Ada 3 cara untuk persembahan. Yang pertama mulai kris, yang kedua transfer, dan ketiga tunai. Bapak Ibu dapat mengambil amplop yang ada di depan pintu untuk mengisi dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan nanti setelah selesai doa, saya akan menginfokan satu info. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk siang hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu yang boleh termeterai dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan. Untuk kami mau mengerjakan itu dalam kehidupan kami untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika ada belas kasihan-Mu, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi bagi kami. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami hendak memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan kami datang membawa persembahan kami memberikan dengan sukacita Tuhan, dan kami memberikan terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan memberkati jemaat yang telah memberi Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati akan usaha pekerjaan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tambahan info 1, kami atas nama pengerja GBI Rock Makassar mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi untuk fellowship yang kami adakan setiap minggu, yaitu berupa makanan minuman yang disediakan yang tadi ada di depan. Dan setelah ini Bapak Ibu yang selesai ibadah jangan langsung pulang. Kalau bisa ikut untuk berfellowship, ngopi-ngopi, teh dan makan kue yang telah disediakan dari tim. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati pagi hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini? Jika ada, mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Ada teman-teman kita yang nanti akan menyalami Bapak Ibu Saudara. Adakah? Oke, baik. Haleluya, selamat datang di tempat ini, selamat beribadah. Mungkin di kali-kali yang akan datang, jika masih ada waktu untuk kesempatan untuk beribadah, maka kami sangat menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari sekali lagi bangkit berdiri. Berbahagia
bernyanyi bahagia memuji Yesus selama aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Wanita saja, aku bernyanyi. Aku bernyanyi, amin, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Yang pria nyanyikan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus memuji Yesus, memuji Yesus selama. Sekali lagi memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Latih kami Roh Kudus, untuk selamanya hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami adalah ahli waris-Mu. Kami ditebus dan kesukaan oleh Roh Kudus itu terwujud dalam hidup kami. Karena kami yakin sumber segalanya kebahagiaan sudah ada dalam hidup kami. Sumber berkat sudah ada dalam kami. Sumber mujizat sudah ada kami. Sumber segala-galanya ada dalam hidup kami. Karena Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja, ada di hidup kami. Sehingga di mana kami diarahkan, di mana kami ditempatkan, kami adalah sarung tangan. Di mana di balik itu ada keperkasaan Tuhan yang akan bergerak melalui setiap kami. Sehingga bukan hanya kami diberkati, bukan hanya kami dipulihkan, disembuhkan, bukan hanya itu, tapi di mana-mana pesta kerajaan Allah terjadi melalui setiap hidup kami. Kami mewujudkan kehidupan Tuhan, kami menjadi influencer di mana-mana untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya sistem dunia, sistem daging maupun kerajaan iblis pasti ditaklukkan karena kami diberi otoritas kuasa untuk menguasai semuanya. Untuk itu kami yakin kami akan kembali dengan menghidupi kebenaran. Makanya pesta itu akan berkelanjutan. Bukan hanya sampai hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima perjanjian-Mu ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersorak yang meriah bagi Dia. Bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.